Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Ada nggak yang putus harapan? Nah, teman-teman mungkin putus harapan terus berada di titik terendah dalam segala kondisinya ya. Bisa jadi karena faktor percintaan, bisa karena faktor ekonomi, mungkin usahanya bangkrut, mungkin juga karena dapat PHK dari perusahaan tempat bekerja. Biasanya kita mengalami hal-hal tersebut terus kita ini putus asa, kita merasa wah dunia ini nggak adil, kenapa aku jadi seperti ini dan kenapa aku bisa terpuruk seperti ini. Dan saat titik terendah kita sudah merasa tidak ada harapan lagi untuk bangkit dan kita untuk maju. Ini sebuah program untuk menjadikan sebuah mental block ya dalam hidup. Itu karena begini, saat kita merasa hancur, kita merasa jatuh, tentu saja hal yang pertama itu adalah kita dijauhi oleh orang-orang yang pernah dekat dengan kita. Entah itu siapapun, saudara, keluarga, atau bahkan teman, itu semua menjauh. Dan mungkin dari sekian ratus atau sekian ribu teman, itu yang bertahan hanya satu atau dua saja. Pernah nggak mengalaminya atau saat ini teman-teman mengalaminya? Di video ini kita diskusikan ya, bagaimana kita mengatasi itu semua dan bagaimana kita terlepas dari semua itu agar kita menjadi seseorang yang bisa bangkit dan kita menjadi orang yang bisa memiliki power untuk kembali lagi berjaya. Kita harus melakukan apa? Pengakuan. Kita harus mengakui bahwa peristiwa itu ada dan peristiwa itu terjadi. Kita nggak boleh menyalahkan siapapun dan kita nggak boleh menyalahkan diri kita juga. Dan tentu saja teman-teman itu harus menjadi seseorang yang memang berniat untuk berubah. Dan teman-teman harus menjadi seseorang yang memang yakin untuk bangkit dan bisa meraih semua yang dicita-citakan. Kalau kita merasa hancur, kita merasa jatuh, kita merasa terpuruk, kalau kita larut di dalamnya terus kita menjadi seseorang yang mudah putus asa dan menyerah, itu tandanya kita ini nggak siap untuk menerima sesuatu yang besar. Tapi kalau kita mau berusaha melakukan evaluasi ya, dari sebuah masalah ke masalah yang lain, kenapa bisa seperti itu, mengapa itu bisa terjadi, itu yang akan menjadikan sebuah pijakan baru dan menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk bangkit dan kita meraih apa yang sudah kita impikan sebelumnya. Setelah kita mendapatkan itu semua, setelah kita mengalami itu semua, kita melakukan evaluasi, kita melakukan koreksi diri, kita mengakui bahwa itu ada. Cobalah kita mencari jalan keluarnya. Entah bagaimana, seberat apapun itu harus dihadapi. Jangan pernah kita menyerah. Yang namanya dijauhi teman, dijauhin kerabat, abaikan saja. Kita tetap fokus pada diri kita untuk segera bangkit dari kondisi keterpurukan itu. Dan kita nggak boleh yang namanya menyerah. Kita nggak boleh putus asa dan kita harus memulai langkah dari angka 5. Nah, bingung kan angka 5? Bukannya harus mulai lagi dari 0. Enggak. Karena apa? Kita sudah memiliki pondasinya, kita sudah memiliki pengalaman, kita sudah ada ilmunya, dan kita tinggal melangkah lagi. Sesuatu yang menjadi sebuah kesalahan, itu kita evaluasi dan itu kita tinggalkan. Kita fokus ke sesuatu hal yang baru, hal yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus berdiri ya. Maksudnya bukan berdiri posisi diri kita berdiri. Secara mental kita harus bangkit, kita harus bangun, kita harus melangkah. Karena nggak akan tercapai bila kita nggak pernah melangkah. Mungkin dalam langkah pertama, kedua, ketiga kita mengalami lagi sebuah hambatan, tapi jangan khawatir karena itu hanya temporary. Itu hanya temporer dan itu ada masanya. Bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Toh kalau kita misalkan nih ditertawakan orang, kita dihina, kita direndahkan, ya biarin aja. Kita fokus pada hidup kita. Mereka nggak punya hak kok. Saat kita jatuh, apakah mereka juga membantu kita untuk bangkit? Apakah mereka mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita agar kita nggak terpuruk? Ya, nggak semua orang bisa melakukan itu kepada kita dan nggak semua orang mau melakukan itu kepada kita. Berjanjilah pada diri sendiri. Jangan pernah terjebak lagi dengan interaksi-interaksi yang memang membuat kita ini nggak bisa bangkit. Mereka yang melihat kita terjatuh, kita terpuruk, malah mereka tertawa, malah mereka membuat kita akan semakin down. Abaikan orang-orang seperti itu. Kita fokus pada diri kita sendiri dan kita fokus pada masa depan kita. Karena masa depan kita adalah diri kita sendiri yang menentukan, bukan mereka, bukan siapa-siapa. Kita harus menunjukkan bahwa kita bisa bangkit tanpa mereka.
dan kita bisa berdiri lagi, berdiri tegak dan terus melangkah untuk hal yang lebih maju. Kita nggak boleh menyerah ya, saya ulangi, kita nggak boleh menyerah. Kita harus melakukan evaluasi dari kesalahan, terus kita melakukan ya perbaikan-perbaikan, kita lanjutkan lagi langkah-langkah untuk selanjutnya. Mungkin teman-teman dalam kondisi saat ini ada yang terpuruk, mungkin ya seperti yang saya bilang di awal tadi, ada keterpurukan entah dalam hal apapun. Ya, biarkan saja. Kita fokus pada perbaikannya, kita fokus pada pengembalian diri kita seperti yang sebelumnya. Contoh begini, kalau kita larut, kita akan menjadi orang yang di situ-situ aja. Kalau mau contohnya, teman-teman masukkan seekor jangkrik selama 7 hari dalam sebuah kotak. Jangkrik ini kalau lompat kan tinggi kan. Coba masukkan ke dalam kotak, tapi tetap dikasih makan ya. Nanti setelah 1 minggu ya, dia mau lompat kan mentok tuh di atas kotaknya. Setelah 1 minggu, coba lepaskan. Dia akan melompatnya ya setinggi kotak itu. Kenapa? Itu menjadi blocking, itu menjadi sebuah program pada dirinya bahwa oh melompatku cuman segini sekarang, nggak bisa lebih tinggi lagi. Nah, kita harus menepis itu semua. Contoh nih, seekor kerbau yang dicucuk hidungnya, dikasih tali, dan itu dibawa seorang anak kecil. Padahal kalau si kerbau ini mau berontak, anak kecilnya kalah, bahkan orang dewasa pun kalah kalau dia mau berontak. Tapi kenapa? Mindsetnya udah terprogram bahwa dia harus nurut, harus mengikuti, di mana tali yang dicucukkan ke hidung itu harus ditarik. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak boleh pikiran kita terbelenggu, pikiran kita terikat dengan sesuatu yang membatasi diri kita. Ingat, pikiran bawah sadar kita dan hidup kita memiliki sesuatu yang tidak terbatas untuk meraih sebuah harapan, sebuah cita-cita ya. Jadi kalau kita berada di posisi terendah, titik terendah, segeralah bangkit. Jangan putus asa. Perbaiki diri kita, perbaiki segala mental kita, dan kita harus senantiasa berpikir dengan optimis. Jangan kita menjadi jiwa-jiwa yang pesimis. Aduh, udahlah, gua gagal dalam hidup, gua nggak bisa berhasil, gua bukan seseorang yang terpilih. Karena apa? Kalau kita berpikir seperti itu, kita akan seperti orang yang rata-rata. Yang tadinya kita maju, kita akan menjadi seseorang yang jauh lebih mundur ke belakang dan kita nggak punya harapan lagi. Tapi kalau kita mengabaikan itu semua, entah omongan orang, entah itu cercaan orang, ya abaikan saja. Toh kita mau mulai sesuatu misal ditertawakan, ya sudah, biarkan saja. Tapi kalau apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita mulai itu terbukti, maka orang-orang itu baru mengakui dan mulai mendekat lagi kepada kita. Teman-teman, jangan pernah menyerah pada keterbatasan, pada keterpurukan yang sedang dialami saat ini. Atau mungkin kalau teman-teman punya pengalaman bangkit dari keterpurukan, silahkan tulis di komentar ya. Sukses berlimpahan.